Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi ya di webinar kali ini. Ngomong-ngomong, ada yang pernah ikut webinar Flutter sebelumnya belum? Yang dari expert? Ada. Mungkin moderatornya bukan saya atau malah saya lagi. Kalau saya lagi jangan bosen-bosen ya. Kalau bosen bilang aja. Karena saya akan tetap jadi moderator hari ini. Oke, tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalan dulu. Kenalkan, saya Ovi dari tim expert.id yang akan menemani teman-teman semua mengikuti webinar Flutter pada malam hari ini bareng sama Kak Yanuar. Oke, sebelumnya biar kita makin akrab nih, boleh kenalan dulu nggak nih teman-teman, siapa namanya, asal kotanya dari mana, atau pekerjaannya sebagai apa sekarang? Boleh langsung chat di kolom komentar ya. Oke, ada Kak Latifah nih, ada Kak Fauzi. Oh, pernah ikut ya, Kak? Ada lagi nggak nih? Ayo, tulis di kolom komentar. Oh, ada Kak Ilham, masih mahasiswa. Oh, keren sih. Teman-teman kalau misalnya baru mau jadi Flutter developer, gak usah malu untuk bertanya di sini ya. Karena to be honest, aku juga awam banget di Flutter, maka kita akan belajar bareng-bareng di sini. Oke? Ada Kak Rizal dari UAD, ada Kak Lukman, ada Kak Hengki dari Batam. Jauh ya. Ada Kak Heri yang dagang cemilan. Banyak tuh duitnya. Ada Kak Febranto dari Jakarta, ada mahasiswa juga. Banyak mahasiswa ya di sini ternyata. Oke, hadir dari Jakarta Timur, dari Lampung, dari Semarang. Ada dari BSSN. Keren. Oke, aku dulu daftar ini loh, kedinasannya STSN, tapi nggak lolos karena terlalu gendut. Oke, ada dari Palembang, ada dari Pati, ada dari SMK juga. Keren sih minat belajarnya, patut diacungi jempol. Jadi sekali lagi kalau misalnya teman-teman masih basic, nggak usah malu untuk bertanya di sini, karena kita basisnya sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman yang lebih jago juga bisa saling sharing di kolom chat gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk sharing PPT terlebih dahulu. Oke, sudah tampil belum teman-teman semuanya? Sudah. Sudah. Oke. Jadi malam hari ini kita akan belajar bagaimana sih tips dan trik membuat aplikasi Flutter pertamanya kamu gitu. Bareng siapa? Bareng Kak Yanuar Arifin. Beliau ini keren banget loh. Sekarang kerja sebagai mobile apps engineer di Evermost. Beliau juga Flutter dan Android developer. Pernah bekerja di berbagai perusahaan sebagai Android developer atau mobile developer juga. Gitu. Di webinar kali ini kalian bakal dapat sertifikat dengan cara mengisikan form presensi. Presensinya nanti ya teman-teman, aku reminder dari awal nih, kita presensinya nanti di akhir aja. Biar kita fokus dulu, terima materi dulu, supaya kita bisa nambahin ilmu masing-masing, bisa upgrade pengetahuan gitu. Jadi nanti presensinya di akhir, fokus dulu sama materinya, oke? Lalu selain dari sertifikat, teman-teman juga bakal dapat voucher bootcamp Flutter senilai 100.000. Karena 50.000 kayaknya kok dikit banget. Jadi nanti aku tambahin deh jadi 100.000 ya. Siapa mau? Kalau mau silakan nanti ikutin langkahnya ya. Lalu akan membahas apa aja sih hari ini? Kita akan membahas tentang apa yang perlu diperhatikan dalam membuat aplikasi Flutter, lalu akan membahas tentang bagaimana menentukan arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan pengguna yang banyak, dan memahami state management dalam Flutter gitu. Jadi biar teman-teman tuh siap gitu loh kalau misalnya mau switch career ke Flutter developer. Gitu. Oh ya, by the way teman-teman, kalau misalnya teman-teman udah dapat background, silakan ganti backgroundnya biar kita bisa samaan. Biru-biru hari ini. Oke, selain itu pengen lihat sih motivasi terbesarnya teman-teman untuk ikut webinar malam ini. Jadi teman-teman bisa tuliskan apa motivasi terbesarnya lewat www.menti.com. Silahkan buka www.menti.com, masukkan kode 83147724. Atau kalian bisa klik link yang sudah ada di kolom komentar.
Monggo Kak, boleh dibantu untuk share link Menti-nya di kolom komentar. Kita ke Menti dulu. Oke. Udah ada yang isi. Alasannya mau menjadi top global Flutter Indonesia. Keren sekali. Bermimpilah setinggi langit ya teman-teman. Nanti kalau jatuh bisa jatuh di antara bintang-bintang. Upskilling, keren. Emang itu tujuan kebanyakan orang mungkin ya pada malam hari ini. Jadi teman-teman harus berlomba-lomba untuk numpuk ilmu nih, untuk ambil ilmu dari Mas Yanuar sebanyak-banyaknya. Improve myself, keren banget sih. Kita sebagai manusia harus tetap terus grow dan berkembang ya. Mau jadi developer mobile apps, sekarang lagi banyak banget dicari. Jadi harus semangat ya belajarnya, menambah wawasan, ingin lebih mengetahuinya. Bismillah naik gaji. Oke, itu harapan kita semua ya. Saya juga bismillah naik gaji kalau ada HR di sini ya. Menambah ilmu yang banyak biar jadi SDM Indonesia yang berkualitas. Oke, kita sama-sama berjuang untuk mencapai target itu ya. Buat diajarkan ke siswa. Ada Pak Guru Kak di sini atau Pak dosen malah. Upskill karena klien di kantor membutuhkan aplikasi Android dan iOS. Oke, Flutter jadi cocok banget dipilih karena nanti akan memudahkan pekerjaan teman-teman karena open source ya dia. Jadi mobile dev, terus pengen bisa upload app di store, apalagi di banyak. Pengen nambah skill baru, lagi ada project, nambah ilmu, mau upgrade skill, menjadi mobile developer handal, amin. Daya hendak switch karir, dan ingin lebih mendalami ilmu full stack mobile developer, boleh. Oke, ingin menjadi Flutter, ingin mengenal Flutter, menambah ilmu, ingin mendalami ilmu-ilmunya, serta menambah wawasannya lebih luas, belum tahu apa itu Flutter, nanti kita cari tahu bareng-bareng ya. Ngisi waktu luang saja, kali aja tertarik pakai Flutter. Boleh, apa yang nggak boleh buat teman-teman semuanya. Oke. Jadi kita mungkin balik lagi, apapun alasan teman-teman semuanya, semoga itu adalah alasan yang baik dan bisa bikin diri teman-teman itu menjadi lebih bermanfaat untuk lingkungan sekitar ya. Jadi teman-teman, apa agenda kita pada malam hari ini? Yang pertama ada sesi opening dan welcoming, itu sedang kita lakukan sekarang ya teman-teman. Lalu kedua ada expert program overview, nanti akan dibawakan oleh saya. Lalu ada presentation session, akan dibawakan langsung oleh Mas Yanuar sendiri. Lalu selanjutnya ada Q&A dan foto bersama. Jadi ketika teman-teman udah sampai di sesi Q&A, jangan buru-buru left, karena kita akan mendokumentasikan kegiatan yang bermanfaat banget kita pada malam hari ini. Semoga nanti Wagyu A5 ya. Biar santai nih teman-teman, kalau mau bikin kopi, ambil snack, atau ambil cemilan, boleh. Tapi mohon maaf, nggak boleh bawa nasi padang ya di sini. Nanti saya lapar lagi nih. Oke, balik ke expert overview. Jadi expert itu apa sih? Expert ID adalah sebuah platform dari Widya EduTech yang berfokus pada pelatihan dan monitoring. Bagi siapa? Bagi profesional, perorangan, maupun korporasi. Jadi semuanya bisa ikut. Kalau teman-teman pengen secara mandiri ingin upgrade skill, tuh bisa ikut event-eventnya expert. Atau kalian adalah CEO dari suatu startup, pengen anak-anak startupnya upgrade skill, itu boleh lewat grup ikut program-program di expert gitu. Tentunya kalau lewat grup ada potongan harga gitu. Jadi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital marketing maupun English and scholarship bootcamp gitu. Jadi banyak ya kita apa yang kalian butuhkan kita berusaha provide. Oke, selanjutnya ada yang belum follow expert? Coba pengen tahu nih, yang udah follow tolong reaction jempol dong. Yang udah follow tolong reaction jempol, klik. Kalau misalnya belum follow, Mbok ya di follow. Nanti oke, pada follow ya, ternyata alhamdulillah. Nanti kita akan upload informasi-informasi mengenai webinar dan bootcamp terbaru melalui Instagram expert.id. Jadi silakan di-follow biar teman-teman tahu informasi terbaru dan terupdate dari kita ya. Nggak ketinggalan tuh apa yang jadi tren sekarang, apa informasi-informasi menarik yang ada di dunia IT.
Gitu. Jadi karena teman-teman udah follow, terus teman-teman juga hebat banget malam ini bersedia meluangkan waktunya yang aku yakin banget pasti capek seharian ini. Apalagi cuacanya lagi nggak mendukung, hujan di sana sini, dikit-dikit cerah, dikit-dikit hujan kan agak labil ya. Teman-teman boleh dokumentasikan kegiatan yang seru banget ini, masukkan ke Instagram, panas-panasin teman-temannya kalian semua yang nggak ikut webinar kali ini karena kalian selangkah lebih maju daripada mereka gitu. Mereka tidur-tidur, nonton drakor, nonton YouTube, main Mobile Legend kan, tapi kalian belajar. Keren banget sih. Kalau misalnya aku nggak jadi moderator, aku paling goleran sekarang teman-teman. Tapi lihat semangatnya teman-teman, aku jadi senang banget bisa ada di sini gitu. Jadi nanti jangan lupa untuk bikin story, ceritakan keseruan yang ada di malam hari ini. Semoga teman-teman bisa menginspirasi orang lainnya juga ya. Gitu. Lalu di malam hari ini kita akan ditemani sama Mas Yanuar Arifin. Tadi udah dikenalin juga. Hari ini kita akan bahas tips dan trik membuat aplikasi Flutter pertamanya kamu. Gitu. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Oh ini, jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis segera di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaan, karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau nggak ada namanya tuh kadang bingung, ini tuh pertanyaannya dari siapa gitu. Karena nama default dari Zoom itu kadang aneh-aneh gitu. Ada yang ngasih nama artis Korea atau aktor Jepang gitu-gitu kan. Jadi kita bingung. Jadi tulis nama underscore pertanyaan biar nanti kita bacakan. Tapi teman-teman karena waktunya terbatas banget, Ovi mohon maaf dulu nih karena nggak mungkin baca semua pertanyaannya. Jadi kalau misalnya nanti akan ada pertanyaan lebih lanjut, silakan langsung bisa kontak Mas mentornya kita ya, Mas narasumber. Gitu. Oke, selanjutnya kayaknya nggak usah lama-lama, udah pada nggak sabar nih pengen ketemu Mas Yanuar. Apa kita langsung masuk aja ya ke pembahasan? Gimana menurut teman-teman? Masuk aja kali ya ke pembahasan ya. Kita stop sharing dulu. Oke, halo Mas Yanuar, apakah sudah ada di room? Halo Mbak, sudah ada. Halo. Oke, kelihatan ya pakai baju merah. Yang merah jangan Ya, sampai lepas. Oke, karena ketahuan teman-teman. nomornya ya Mbak. Oke, karena teman-teman udah pada antusias. Ini Mbak Nura udah siapin catatan nih. Jangan sampai ada yang kelewat ya Mbak. Monggo Mas, boleh langsung dilanjut? Gimana? Oke, Oke, siap Mas? siap. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Yanuar, dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ovi atas kesempatan malam ini ya. Halo teman-teman semua, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di webinar malam ini. Apakah screen saya kelihatan? Share screen-nya? No, Kelihatan. kelihatan, Oh ya, aman. oke. Oke, malam hari ini kita akan membahas sedikit. Saya akan berbagi tentang tips dan trik membuat aplikasi Flutter pertamamu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Yanuar Arifin. Saat ini berprofesi sebagai mobile apps engineer di evermos.com. Saya tinggal di Purbalingga. Mungkin ada yang tinggal di sekitar Purbalingga ya. Boleh kapan-kapan kita WFC atau ngopi-ngopi. Ya langsung aja ya. Oh ya, ini kontak saya. Misal nanti selepas dari sini masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa hubungi saya lewat LinkedIn, email, atau Telegram langsung. Wah, ada orang Purwokerto. Wah, boleh kapan-kapan kita ngopi-ngopi. Lanjut ya ke materinya langsung. Nah, aplikasi pertamaku, menurut teman-teman nih, aplikasi pertamaku itu apa sih? Boleh
ketik di chat. Aplikasi pertama Hello World. Wah. Ya ada ini ya, guyonan kalau ada yang namanya programmer Hello World ya, dia bisa semua bahasa. Aplikasi juta umat. Oke, ya. Oke, aplikasi pertamaku yaitu adalah aplikasi yang pertama kali kita kembangkan. Ya, jadi kalau Hello World itu sebenarnya bukan aplikasi pertama ya, karena kita itu belum mempelajari apa sih yang komponen-komponen yang harus kita buat gitu kan, dan fiturnya juga belum banyak gitu kan. Hello World kan cuma sekedar ngeprint, mencetak, menampilkan kata Hello World seperti itu. Nah, kalau Hello World bukan aplikasi pertama, apakah kalau teman-teman ini udah belajar Flutter ya, apakah aplikasi Flutter juga bisa disebut aplikasi pertamaku? Kalau menurut saya sih bukan ya, karena ya itu sekedar kita hanya mengikuti tutorial aja sih. Jadi menurut saya masih belum pertama karena belum benar-benar kita kembangkan sendiri. Nah, lalu apa sih yang bisa kita sebut sebagai aplikasi pertamaku? Nah, kalau menurut saya itu aplikasi yang kita buat ulang berdasarkan tutorial dengan modifikasi atau tidak. Jadi itu benar-benar kita kembangkan sendiri, walaupun itu berdasarkan tutorial, tapi kita mengembangkannya sendiri. Jadi tidak apa ya, langkah selanjutnya apa, atau tutorial selanjutnya apa kayak itu. Tapi kita mengikuti tutorial sampai selesai, setelah itu kita buat sendiri. Nah itu kalau saya sih bisa nyebutnya itu aplikasi pertama yang kita kembangkan sih. Terus kemudian aplikasi seperti jika teman-teman ikut bootcamp di Expert, itu kan nanti akan ada project ya. Project setelah materi, terus ada project. Nah, itu bisa disebut aplikasi pertama juga karena teman-teman kembangkan sendiri gitu, walaupun temanya sama. Nah, untuk membuat aplikasi pertama dengan Flutter ya, tentunya kita harus sudah mengenal Flutter ya, dan bahasa pemrograman yang digunakan Flutter yaitu Dart. Minimal tahu widget lah dan basic Dart. Itu sudah bisa bikin aplikasi Flutter yang bagus. Kalau tadi ada yang belum tahu Flutter itu apa, Flutter itu framework yang dibuat oleh Google untuk membuat aplikasi cross platform, tidak hanya Android, iOS, tapi juga bisa desktop, web, bisa juga di IoT seperti itu. Nah, untuk Dart sendiri itu bahasa pemrograman yang digunakan di Flutter. Nah, selain mengetahui tentang Flutter dan Dart, apa saja sih yang perlu kita perhatikan saat membangun aplikasi pertamaku? Yang pertama adalah development environment. Apa itu? Nah, development environment adalah ruang kerja untuk mengembangkan aplikasi. Dengan kita mengenali development environment kita itu nanti akan sangat terbantu ketika dalam pengembangan ada masalah-masalah yang kita hadapi. Misal saat run aplikasi itu ada error lah, kita bisa tahu tuh errornya apa untuk environment apa seperti itu. Nah, developer environment itu seperti ini ya. Ada, kalau di Flutter itu kita bisa di 3 OS untuk mengembangkan. Kita ada Mac OS, Windows, Linux. Nah, misal kita lagi ngerun ya aplikasi yang kita kembangkan di Mac OS. Teman-teman tahu kan ya, Mac OS itu sekarang ada 2 ya, itu MacBook itu ada 2 sekarang dengan Apple chip, yaitu M1 atau M2, dan juga dengan prosesor Intel. Nah, terkadang ada error yang tidak bisa diselesaikan karena kita menggunakan Apple chip. Jadi ada penanganan atau komen khusus yang dikhususkan untuk menggunakan Apple chip. Kalau kita tidak mengenali
MacBook kita, laptop kita kan pasti akan kesulitan. Ini errornya kenapa? Kok kayak gini terus kayak seperti itu. Lalu VS Code, kita pakai VS Code atau Android Studio itu juga berpengaruh ke dalam pengembangan. Karena fitur-fiturnya kan beda antara VS Code dan Android Studio, bagaimana cara run aplikasinya, itu gimana caranya menambahkan argumen untuk bisa run atau ke mode debug atau mode release gitu kan beda antara VS Code dan Android Studio. Nah, selanjutnya itu untuk misal versi Flutter-nya sendiri, mungkin teman-teman pernah bikin aplikasi dengan Flutter 2, lalu lama nih nggak di-maintain, tapi teman-teman udah update ke Flutter 3. Nah, itu kan kita perlu tahu tuh development environment kita sudah berubah, jadi ada yang harus diubah, diupdate. Nah, seperti itu. Kenapa kita harus mengenali development environment kita. Lalu selanjutnya target platform. Nah, target platform itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Flutter itu bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi di Android, iOS, desktop. Desktop itu yang tadi itu macOS, Windows, dan Linux. Seperti itu. Nah, kita harus tahu nih, kita menargetkan ke platform apa. Apakah cuma ke Android atau iOS atau ke semuanya atau cuma salah satu. Nah, kita itu harus tahu. Kenapa? Karena pemilihan targetnya itu nanti akan berpengaruh ke bagaimana kita menangani perbedaan layarnya ya. Di Flutter ini kan kita pakai satu sumber kode ya, satu source code untuk cross platform ya. Nah, kita kan jadi dengan memilih Android, iOS, dan misal desktop, ya kan kita harus menangani perbedaan layarnya itu harus gimana. Jadi UI-nya itu harus adaptif dan sebagainya. Terus plugin yang harus kita gunakan karena desktop dan web itu belum lama disupport dari Flutter sendiri. Itu ada beberapa plugin yang tidak support ke desktop dan ke web, jadi cuma support ke Android dan iOS. Ada juga yang cuma support ke Android saja gitu. Nah, itu kan kita harus tahu target platform kita apa, supaya ketika mencari plugins atau package yang akan kita pakai, kita bisa memilih dengan tepat gitu. Kemudian pengaruhnya juga ke native feature yang akan kita gunakan. Native feature itu kalau di Android dan iOS ya, itu misal Bluetooth, kamera yang mengakses ke hardware itu biasanya disebutnya native feature. Nah, itu kan pengaruh juga itu dari target yang kita pilih kayak gitu. Apalagi kalau nanti semakin gede ya aplikasinya ya. Nah, selanjutnya plugins dan package. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Ya, karena di luar sana itu banyak plugin dan package yang di develop oleh teman-teman yang suka di dunia open source kayak itu kan. Dia mengopen source-kan apa yang dia buat. Nah, masalahnya kan terkadang kita tidak tahu nih dalamannya seperti apa. Walaupun open source ya, itu kan kalau kita harus ngecek satu-satu tiap package isinya seperti apa kan pastinya lama juga. Nah, pemilihan plugin dan package ini selain keamanan juga akan berpengaruh ke maintenance. Seperti yang saya sebut tadi, ketika kita berpindah dari Flutter 2 ke Flutter 3, itu kan ada naik versi Flutter-nya, ada naik versi Dart-nya. Jika kita pilih plugins yang tidak di-maintain oleh maintainernya, oleh si pembuatnya, ya itu akan menyulitkan kita ketika ingin mensupport versi terbaru, kayak itu, pengen aplikasi versi terbaru. Kalau saya pribadi sih lebih memilih untuk
seminim mungkin kita gunakan package dari orang lain. Kalau selama itu masih memenuhi kebutuhan kita ya. Kalau memang kita harus dibantu plugins dan package ya tidak apa-apa. Tapi kalau memang masih bisa kita handle sendiri, seminim mungkin sih kita pakai buatan kita sendiri. Kita sediakan sendiri. Dan juga memilihnya ya. Untuk memilihnya, kita itu harus melihat nih, plugin atau package itu nge-solve problem kita nggak sih? Kalau memang cuma sebagian kecil ya, karena itu open source, kita kita bisa lihat lisensinya, kita bisa ambil sebagian kodenya, dipindahkan ke tempat kita, itu nggak apa-apa. Selama lisensinya itu open source ya, biasanya pakai MIT atau Apache 2.0 itu ya. Kalau cuma sebagian ya ambil sebagian nggak apa-apa. Kalau memang seluruh isi package itu dibutuhkan ya kita pakai package-nya. Kalau enggak ya itu kita bisa bikin sendiri. Lalu yang kedua itu dukungan platformnya. Nah, seperti yang saya sebut di awal, target platform kita ada Android, iOS, web. Ketika kita pilih plugins yang hanya mensupport Android dan iOS, tentunya nanti aplikasi kita ketika di deploy atau di build ke web itu nggak bisa mengakses fitur dari package-nya karena dukungan platformnya nggak ada gitu. Nah, selanjutnya popularitas. Nah, popularitas package dan plugins itu juga berpengaruh ke pengembangan saat kita membuat aplikasi ya. Karena semakin populer berarti semakin banyak teman-teman yang melaporkan isu. Jadi ketika ada error kita bisa mencari, siapa tahu sudah ada yang pernah menghadapi error yang sama. Itu mempercepat kita dalam menyelesaikan masalah. Terus dari dokumentasi juga biasanya akan lebih lengkap. Nah, terus selanjutnya adalah sering ada update. Nah, sering ada update maksudnya itu sering di maintenance. Jadi ada update filter baru itu package-nya juga ikut update. Terus ada isu-isu atau error-error yang ditemukan orang, bug-bug kayak gitu itu di-solve, diperbaiki supaya jadi lebih up to date lagi, itu kan lebih aman. Nah, kemudian maintainernya kita juga perlu lihat juga. Kalau saya sih pribadi biasanya kalau itu misal official atau standar library dari Flutter itu ya langsung sikat-sikat aja sih kalau package-nya dari mereka itu kan langsung pakai aja. Tapi kalau misal kita nemu package baru nih tapi solving problem kita perlu cek juga nih maintainernya gimana, apakah dia itu sering update, sering maintenance atau enggak kayak gitu. Selanjutnya yang perlu kita perhatikan itu selalu mengikuti best practice. Kenapa? Karena jika ada masalah ya itu lagi-lagi jika ada masalah itu akan lebih mudah menyelesaikannya. Karena best practice kan banyak yang mengikuti, banyak yang mendokumentasikan bagaimana cara solvingnya seperti itu ya. Selanjutnya reusability mindset. Maksudnya ketika kita mengembangkan aplikasi pertama dari Flutter ya, bisa mungkin ketika kita akan menggunakan widget yang sama, struktur widget yang sama, itu kita bisa menggunakannya berkali-kali, bukan menuliskan ulang seperti itu. Karena itu akan lebih memudahkan kita juga nantinya ketika melakukan maintenance ya, perubahan. Misal ada widget button gitu kan, tapi kita hanya kita itu bikin sendiri buttonnya dari kontainer teks dan sebagainya itu kita bikin sendiri. Nah, ketika kita tidak memisahkan itu jadi widget sendiri, ketika kita meletakkan
button itu di beberapa screen, kita harus mengubahnya di tiap screen. Nah, itu kan akan merepotkan. Tidak sekali mengubah. Ya. Selain itu semua, yang perlu kita perhatikan juga arsitektur ya. Jadi arsitektur apa yang akan kita gunakan untuk aplikasi kita. Nah, apa itu arsitektur ya? Arsitektur itu adalah sebuah metode untuk mengatur struktur proyek dan interaksi antar komponen untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis ini maksudnya fitur yang akan kita hadirkan ya di aplikasi seperti itu. Nah, app arsitektur biasanya dibagi menjadi 3 bagian lapisan ya. Itu ada data, domain, dan presentation. Untuk lapisan data, layer data itu berfungsi untuk mengatur bisnis logik. Bisnis logik itu terkait data, kita bagaimana memperoleh datanya misalnya dari API atau dari lokal database aplikasi seperti itu. Lalu domain ini lapisan untuk membungkus bisnis logik tadi. Jadi biasanya ketika masih ada di layar data, apa yang kita ambil itu benar-benar sama, misalnya dari API ya, kita ambil benar-benar sama seperti respon yang API berikan. Kemudian di domain kita bungkus itu agar sesuai dengan kebutuhan kita ketika di layar presentation. Nah, layar presentation ini berfungsi untuk mengelola UI kita, widget gitu. Itu ada di layar presentation. Kalau menurut teman-teman apa aja sih app arsitektur yang ada di Flutter? Boleh diketikkan di komen app arsitektur yang biasa dipakai di Flutter. Ya, mungkin ada yang tahu app arsitektur yang bisa dipakai di Flutter. Oke. Oke, beberapa app arsitektur yang bisa dipakai ya. Itu ada clean arsitektur, MVVM, dan MVC dan repository pattern. Nah, clean arsitektur ini membagi aplikasi, membagi project kita ke dalam 4 bagian seperti enterprise business, application business, interface adapter, dan framework driver ya. Nah, ini cara bacanya itu jadi lingkaran semakin ke dalam lingkarannya itu levelnya akan semakin tinggi. Tapi semakin dalam, lingkaran yang dalam ini tidak bisa mengakses lingkaran luar-luarnya. Tapi yang luar bisa mengakses ke yang dalam. Gitu ya. Selanjutnya yang MVVM itu singkatan dari model, view model. Nah, di arsitektur ini kita itu tidak bisa mengakses langsung view kalau di arsitektur, kalau di layer tadi itu ibaratnya termasuk dalam presentation ya, mengatur tentang UI. Jadi semua user input dan apa yang akan ditampilkan itu dihandle oleh view model. Nah, untuk model sendiri itu untuk mengatur business logic sama seperti yaitu kalau di layarnya itu layar data ya. Nah, selanjutnya adalah MVC. MVC itu singkatan dari model view controller. Nah, model ini berfungsi untuk mengatur data, logik, dan aturan-aturan yang ada di aplikasi. Sedangkan view sama seperti sebelumnya, ini untuk mengatur UI. Sedangkan controller ini yang hampir mirip dengan view model ya. Di sini kita menghandle tentang inputan, terus bagaimana cara
perintah-perintah untuk menampilkan datanya. Nah, dari beberapa arsitektur yang saya sebutkan tadi, kira-kira mana sih yang paling cocok untuk aplikasi dengan pengguna yang banyak? MVC atau MVVM, pilar arsitektur? Jawabannya sebenarnya tidak ada yang benar dan salah ya. MVC, MVVM atau pilar arsitektur. Karena user itu akan lebih melihat ke apa yang tampil dan apa yang berfungsi. Apa yang ada di dalamnya seperti apa itu user tidak peduli ya. Yang penting aplikasinya jalan. Lalu buat apa sih arsitektur ini ada? Nah, tujuan MPA arsitektur itu sebenarnya untuk lebih ke maintainability. Jadi aplikasi kita itu akan lebih mudah di-maintain. Terutama untuk teman-teman yang bekerja mengerjakan aplikasinya lebih dari satu orang. Jadi bersama tim 1, 2 orang, 3 orang gitu. Kemudian readability itu source code kita jadi lebih mudah dibaca. Dengan lebih mudah dibaca, ketika kita ada teman baru yang ikut mengerjakan, itu akan lebih cepat memahami struktur kode kita, bagaimana latar-latar kodenya di mana. Jadi learning curve-nya itu akan lebih singkat dibandingkan kita tidak menggunakan MPA arsitektur. Yang ketiga itu reusability. Jadi komponen-komponen yang sudah ada yang kita buat dengan mengikuti kaidah arsitektur itu bisa digunakan berulang kali gitu. Nah, apakah kita wajib menggunakan arsitektur? Tentunya tidak ya, karena yaitu benar dengan kata Septa Habudin ya, sesuai selera. Kita yang membuat aplikasinya, kita yang menentukan source code-nya seperti apa. Itu jika kita sendirian ya. Kembali ke kebutuhan. Jika kita bareng-bareng dengan teman 1, 2, 3 orang, itu akan lebih baik menggunakan pilar arsitektur. Selain itu juga ketika kita sudah tahu pilar arsitektur seperti apa, gimana cara penerapannya, itu akan lebih mudah kita untuk misal mau bergabung ke company mana startup. Karena hampir seluruh perusahaan atau startup itu pasti aplikasinya struktur proyeknya itu pakai arsitektur ya. Ya karena dikerjakan bersama tim. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa arsitektur di Flutter itu mungkin teman-teman bisa ikut ke bootcamp-nya Expert ya. Nah, selanjutnya selain itu ya, selain widget di Flutter itu ada satu hal yang sangat penting ya, yang perlu diketahui, itu ya state management. Nah, state management, nah kita perlu tahu dulu nih, state itu apa sih? State ini adalah sebuah data atau informasi yang berguna untuk membangun widget. Nah, sedangkan state management itu suatu metode untuk mengelola state tersebut tadi ya. Nah, kenapa sih state harus dikelola? Ada yang tahu, teman-teman? Ya, kenapa sih state harus dikelola? Ya, alasannya adalah karena Flutter itu bersifat deklaratif ya. Jadi Flutter itu konsep Flutter itu deklaratif UI, yang artinya Flutter itu membangun UI untuk sesuai dengan gambaran state aplikasi pada saat itu. Ya seperti ini ya. UI ini the layout on the screen ya. Apa yang kita lihat di screen itu sama dengan state yang dibangun oleh Flutter. Jadi apa yang sudah kita tampilkan itu bisa dibilang
hasil build-nya, jadi tidak bisa kita langsung ubah. Nah, untuk mengubahnya kita memerlukan state management. Nah, untuk state sendiri itu ada dua tipe, yaitu ephemeral state atau local state, dan yang kedua adalah app state. Ephemeral atau local state itu adalah state yang hanya bisa diakses oleh widget di mana dia didefinisikan. Jadi misal teman-teman membuat widget button ya, lalu di dalamnya ada state aktif. Nah, state aktif itu hanya bisa diakses oleh widget button itu sendiri, tidak bisa diakses oleh widget misal halaman di luarnya gitu, widget di luarnya sebagai parent, walaupun itu sebagai parent itu tidak bisa diakses. Makanya disebut local state ya. Nah, yang kedua itu app state. App state ini state yang dapat diakses oleh 2 atau lebih widget. Biasanya untuk app state ini itu disediakan oleh state management ya, dikelola oleh state management. Sedangkan kalau local state itu kita tidak memerlukan state management yang terlalu powerful atau terlalu banyak fiturnya, itu masih bisa kita gunakan local state. Nah, macam-macam state management. Nah, macam-macam state management, nah ini ada set state, inherited widget, dan inherited model, provider, velocity, getX, dan referport. Nah, untuk set state sendiri itu sebenarnya adalah sebuah fungsi bawaan dari Flutter. Itu ada di dalam stateful widget untuk mengelola local state. Nah, makanya tadi saya di depan bilang local state itu nggak terlalu butuh state management yang terlalu banyak fitur, karena set state saja masih bisa untuk mengelolanya. Nah, namun set state itu punya kelemahan. Nah, ketika set state dipanggil, seluruh stateful widget itu akan di-rebuild. Nah, itu akan berpengaruh ke performa aplikasi kita. Nah, oleh karena itu, ketika teman-teman menggunakan stateful dan set state, itu usahakan digunakan di bagian paling kecil di widget. Jadi kalau ada widget yang mau diubah, yang sering berubah nilai state-nya, itu kita bisa jadi widget tersendiri, kita bisa jadi stateful, supaya nge-rebuild hanya widget tersebut. Lalu ada inherited widget dan inherited model. Nah, inherited widget dan inherited model ini state management bawaan Flutter juga, tapi lebih baik digunakan, lebih banyak fiturnya dibandingkan set state. Kalau set state hanya mengubah di lokal stateful widget. Kalau inherited widget itu kita bisa gunakan untuk mengelola app state. Jadi kita bisa memberikan akses state yang ada di widget paling atas di parent itu sampai ke widget yang ada di paling bawah di widget tree. Nah, kelebihannya itu tadi dengan inherited widget itu dapat itu app state-nya bisa cukup satu, yaitu di paling atas di parent widgetnya, bisa diakses ke bawah. Lalu dengan inherited widget dan inherited model ini kita bisa merebuild cuma sebagian dari komponen widget yang kita perlukan. Seperti itu. Lalu ada provider ya. Provider ini kalau menurut kreatornya sih ini tuh inherited widget tapi lebih simple. Sama tapi dipersimpel oleh kreator. Lalu ada velocity. Velocity ini state management berbasis stream. Kemudian ada getX. GetX ini sebenarnya ini bukan state management ya. Kalau bisa dibilang ini tuh micro framework. Karena di GetX ini ada state management, ada dependency injection, ada
networking yang untuk dipakai untuk networking. Tapi konsep site management di GetX itu menggunakan reactive programming. Sedangkan kalau yang terakhir ya ini namanya Riverpod. Ini sebenarnya adalah suksesor dari provider. Bukan provider, tapi provider. Nah, gimana itu? Jadi yang dari provider itu bisa berpindah langsung ke Riverpod. Ya ada banyak fitur yang lebih baik lah dibanding provider menurut kreatornya. Gitu ya. Nah, jadi itu sih hal-hal yang kita perlu perhatikan ketika membangun aplikasi pertama. Ya terima kasih. Ya selanjutnya mungkin Q&A. Oke, baik. Terima kasih sudah dijelaskan detail-detail awal. Apa aja yang perlu kita ketahui ketika pengen ngebangun aplikasi pakai Flutter ya, gitu. Oke, boleh aku share screen lagi, Kak? Aku end dulu ya, Kak. Oh ya, boleh. Oke, sebelum kita masuk ke presensi, Q&A dan foto bareng, kita bakal ngebahas tentang beberapa hal dulu nih, teman-teman. Nanti presensinya akan di-share setelah aku share screen ini ya, setelah aku jelasin ya. Jadi kita udah ikutin webinar kali ini dengan tajuk tips dan trik membuat aplikasi Flutter pertama kamu. Jadi memang kita setting untuk yang newbie supaya punya semangat buat terus belajar Flutter gitu. Oke, jadi selain dari webinar, kita juga punya loh bootcamp Flutter karena cara belajarnya orang itu beda-beda. Ada yang suka pakai mentor, ada yang harus pakai gambar, harus dengerin suara gitu. Nggak bisa cuma baca atau nggak bisa cuma lihat dari tutorial. Nah, kalau misalnya kalian butuh mentor untuk belajar Flutter lebih dalam lagi, teman-teman bisa ikut bootcamp Mobile Development Intensive Bootcamp with Flutter by Expert.id. Karena Flutter ini banyak banget yang minat teman-teman. Dia open source, terus mudah digunakan, terus lebih praktis juga kalau misalnya kita mau bikin aplikasi dengan lebih dari satu basis. Jadi banyak banget yang berminat untuk belajar Flutter. Maka dari itu, aduh aku deg-degan nih, ada ahlinya Flutter di sini soalnya. Ada Mas Januar ya. Jadi karena banyak banget yang minat, maka kita bisa sampai ke batch ke-7 teman-teman. Wah, plus dulu dong. Prok. Apa sih Kak? Enggak jelas banget. Nah, jadi di bootcamp Flutter akan dimulai pada bulan November tanggal 3. Akan jalan kapan aja nih Kak? Akan jalan setiap hari Selasa dan Kamis di jam 7.30 dan jam 21.30 sampai jam 21.30. Coba aku tarik nafas dulu biar nih nggak gugup. Oke, ready. Jadi di bootcamp ini kita akan bandrol dengan harga 399.000. Tapi teman-teman yang udah ikut webinar kali ini berbanggalah karena teman-teman akan dapat voucher senilai 100.000 rupiah ya dari kita. Jadi nanti akan bayar 299.000 aja. Caranya gimana? Caranya nanti kita akan spill di akhir ya. Jadi fasilitas apa aja sih yang bakal didapat ketika kamu ikut bootcampnya Flutter? Kalian bakal dapat sertifikat resmi dari Expert by Widya Edu, ada grup mentoring dan networkingnya juga. Jadi selain dari kelas intensifnya ada 8 kali pertemuan, teman-teman tetap bisa nanya secara langsung loh ke mentor yang udah expert banget di Flutter gitu. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu worry kalau misalnya nanti ketinggalan kelas. Aduh Kak, aku mau kencan nih sama ayang bebekku gitu. Nggak bisa aku tinggalin nanti dia ngamuk gitu. Jadi nggak apa-apa, ditinggal aja bootcampnya, teman-teman kencan dulu, terus nanti akan ada recording yang bisa teman-teman tonton ulang. Kalau misalnya masih belum paham juga bisa tanya ke mentornya secara langsung lewat grup ya. Lalu ada professional branding juga,
dengan cara bikin portofolio yang real aplikasi sampai ke rilis loh teman-teman di Play Store. Jadi dengan 299.000 teman-teman nggak perlu bayar Play Store lagi karena Play Store-nya sudah dari expert.id gitu. Jadi ingat ya, mulainya di tanggal 3 November, jangan sampai telat daftar. Udah selesai belum? Masih banyak. Sabar ya, jangan ada yang nagih-nagih presensi dulu ya. Kita fokus dulu ke sini. Oke, jadi kita bakal bareng-bareng sama 3 mentor handal ini. Yang pertama ada Mas Hamamul Fauzi. Beliau ini udah megang bootcamp-nya Flutter Expert itu dari batch 1, jadi udah top markotop pokoknya. Terus ada Mas Fikri Razak Arashid juga, ada Mas Yudhistira Yoga. Beliau ini memang semuanya software engineer di berbagai company gitu. Jadi nanti mungkin experience-nya mereka bisa teman-teman adaptasi ya. Jadi perbanyaklah bertanya biar teman-teman nggak sesat di jalan gitu. Jadi spesifikasi device-nya apa sih biar bisa ikut bootcamp-nya? Nggak ribet-ribet sih teman-teman. Jadi teman-teman cukup punya komputer atau PC atau laptop dengan RAM minimal 4 GB aja. Gitu. Jadi itu udah cukup banget karena ya begitulah ya. Terus yang digunakan apa? Ada Figma, Visual Studio Code, mobile apps emulator. Jadi karena kita pakai emulator, jadi nggak terlalu butuh RAM yang gede-gede. Ada Zoom juga. Jadi nanti bakal pakai alat-alat itu semua untuk belajar. Nah, di Mobile Development Intensive Bootcamp with Flutter ini kita bakal belajar hal-hal ini nih. Jadi selama 8 kali pertemuan ada 8 materi khusus yang bakal teman-teman pelajari. Yang pertama, fundamental bahasa pemrograman Dart. Yang kedua, Dart Object Oriented Programming. Yang ketiga, fundamental framework Flutter. Yang keempat, navigation. Yang kelima, Flutter Networking REST API. Yang berapa nih? Ke-6 ada state management, ada yang ke-7 ada Firebase integration, terus yang ke-8 ada deploy and publish to Play Store. Gitu. Belibet ya teman-teman, susah banget nih bahasa program ini. Jadi kalau misalnya nggak sanggup belajar sendiri, aduh angkat tangan ke aku, dada ke kamera kalau disuruh belajar sendiri. Jadi ikut bootcamp teman-teman, tak kandani yo, melula bootcamp, terus nanti ketemu mentor, nanti nggak diajarin sama mentornya, gampang tuh. Terus di fundamental Dart programming language, teman-teman bakal belajar apa aja? Ada hal-hal ini yang bakal dipelajari. Yang pertama ada variable, tipe data, percabangan, perulangan, komentar, operator, list, set, dan map. Lalu ada apa lagi nih? Di Dart Object Oriented Programming atau OOP ada clean object, field, method, operator, constructor, inheritance, overriding, gather, and setter. Oh ya, Mas Januar, kalau misalnya aku salah ngomong, mohon maaf ya Mas ya. Ini lidah Deso nih Mas, nggak ngerti bahasa pemrograman gitu. Terus lalu ada fundamental Flutter. Fundamental Flutter kita belajar apa aja? Ada instalasi Flutter di Windows dan Mac OS. Jadi nggak cuma Windows yang bisa ikut, tapi Mac juga bisa. Gitu. Ada setup emulator dan IDE, ada overview project, ada widget text, ada widget image. Kalau misalnya tadi udah ngomongin widget tree, nah teman-teman bakal belajar juga di sini karena memang dari basic banget kita ajarin sampai punya produk ya. Lalu ada stateless and stateful, ada widget container, ada widget row, ada widget column. Jadi widget row dan column ini kayaknya paling basic ya, yang harus teman-teman pahami banget. Lalu di state management ada apa aja nih yang mau dipelajarin? Yang pertama ada state management arsitektur, ada the set state, ada provider and listener, ada multi-provider, ada consumer. Jadi kalau misalnya tadi udah di-spill terkait arsitekturnya Flutter, dan teman-teman ada yang nanya, arsitekturnya yang terbaik apa nih? Nah, karena Mas tadi udah hold, udah nggak jawab, berarti udah diarahkan langsung tuh. Ikut bootcamp-nya aja, nanti dijawab di sana gitu ya. Lalu di networking, sesi networking itu akan bahas REST API, ada synchronous dan asynchronous, ada feature, ada async dan await, ada networking package juga. Di Firebase integration, ini panjang banget, Rek. Aku emang tadi udah diingetin sih sama mas-mas expert.
Mbak, kalau misalnya baca materinya, Mbok sabar ya. Baca pelan-pelan dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga karena itu panjang. Ternyata panjang beneran. Kita lanjut. Ada Firebase integration. Di materi ini kita bakal belajar Firebase authentication, database, storage, sama cloud messaging. Terus ada deployment dan release. Di deployment dan release ini kita bakal belajar build APK, AAV, dan IPA. Ada create akun di Play Store dan App Store juga. Ini udah free, teman-teman nggak perlu bayar lagi. Jadi 299.000 udah include semuanya. Ada testing on test flight, terus ada release. Teman-teman akhirnya punya aplikasi di Play Store. Selamat. Jadi ini contoh aplikasinya. Teman-teman akan bikin aplikasi seperti ini. Aplikasi pertama teman-teman akan berbentuk seperti landing page. Seperti yang udah dibilang sama masnya tadi, aplikasi pertama tuh apa sih? Ternyata aplikasi pertama adalah aplikasi yang kita kembangkan secara mandiri. Gitu. Jadi memang ada template-nya, ada arahannya, tapi teman-teman sendiri yang bikin. Jadi teman-teman patut berbangga karena sudah bikin aplikasi pertama sendiri sampai rilis ke Play Store dan App Store. Gitu. Ada lagi? Oke, ini adalah pertanyaan yang paling sering keluar di CRM-nya Expert atau di teman-teman yang sering handle pendaftaran Expert. Jadi pemula bisa ikut nggak sih, Kak? Bisa banget. Pokoknya kita ajarin materi Flutter dari basic. Terus ada belajar materi dasar kah? Belajar banget dari basic, pokoknya kita ajarin. Dari yang nggak tahu apa itu Flutter tuh bisa masuk teman-teman, sampai punya aplikasi. Terus kelas full online atau offline Kak? Kelasnya tuh online teman-teman, karena kita basicnya di Jogja, jadi kantor kita ada di Yogyakarta. Kalau teman-teman yang mau sowan ke kantor boleh banget, tapi kalau misalnya nggak di Jogja boleh langsung ikut online Zoom-nya. Kita live ya, bukan recording. Jadi kalau misalnya teman-teman, aduh Kak, aku males ya kalau cuma rekaman gitu. Tenang, itu enggak sama sekali. Jadi kita sediakan 8 sesi intensif itu secara live. Jadi teman-teman bisa catch up sendiri sama mentornya, dan kita akan batasi pesertanya supaya teman-teman bisa ikut bootcamp secara lebih leluasa gitu. Jadi mentor-mentor tuh enggak bingung tuh harus ngejawab atau ngerespon siapa. Terus kelasnya malam hari. Nah, tadi kan ada deskripsi kalau jam 7.30 mulainya sampai jam 9.30. Kenapa sih kita adain di malam? Karena yang ikut bootcamp-nya Expert itu kebanyakan adalah mereka yang udah bekerja, yang pengen ningkatin skill kayak teman-teman tadi, yang pengen switch career, yang pengen ningkatin ilmu karena di kampusnya nggak cukup. Jadi kita sediain lah kelas di malam hari. Jadi 1 bulan intensif malam hari. Kenapa teman-teman nggak pengen ikut? Coba udah ada promo 100.000 lagi. Jadi nggak ganggu aktivitas teman-teman semua di siang hari. Jadi tenang aja. Lalu kamu akan belajar bahasa pemrograman Dart dan framework Flutter selama 1 bulan. Gitu. 1 bulan tuh ada berapa kali pertemuan? 8 kali pertemuan efektif setiap hari Selasa dan Kamis. Jadi monggo dicek jadwalnya, yang kosong di hari Selasa dan Kamis boleh langsung ikut di Gaspol ya. Mulainya 3 November 2022. Jangan ditunda-tunda teman-teman, karena kita cuma batasi peserta satu kelasnya itu hanya beberapa aja. Ya tadi, demi efektif dan efisiensi pelajaran atau materi ya. Lalu ada grup belajar di WhatsApp dengan mentor yang expert di bidangnya, supaya teman-teman bisa terus meningkatkan value diri. Kalau misalnya ketinggalan kelas bisa langsung tanya. Waktu ngerjain project nggak paham bisa langsung tanya. Terus nanti kan di sana tuh teman-teman sama Ambis di Flutter tuh punya channel yang banyak. Networkingnya jadi luas. Kalau misalnya ada yang sudah dapat kerjaan sebelumnya, ternyata masih butuh tim, terus ada teman-teman di situ dan kamu punya skill yang bagus juga, mereka lihat, bisa diajak tuh ikut kerja bareng, lumayan kan? Lalu ada sertifikatnya juga teman-teman. Jadi teman-teman nggak cuma ikut kelas aja, tapi juga ada sertifikat yang bisa membuktikan kalau teman-teman itu ternyata memang pernah ikut bootcamp-nya Flutter, pernah belajar intensif Flutter gitu. Jadi recruiter atau HR itu nggak ragu lagi buat ngerekrut teman-teman semuanya.
Lalu membuat project yang bisa dijadikan sebagai portfolio, bisa menambah nilai plus kalau kamu ingin melamar di perusahaan impianmu gitu. Nanti pasti ditanya, kamu pernah bikin aplikasi apa? Terus paling yang ditanya lagi, problem apa yang sering kamu temui selama bikin aplikasi Flutter gitu. Nah, ketika kamu udah sering mencoba, sering praktis, itu bakal membantu banget gitu. Jadi bootcamp ini super lengkap, mulai dari dasar sampai ke portfolio, dibanderol dengan harga yang super ramah sama kantongnya kamu. Jadi walaupun resesi, teman-teman nggak boleh berhenti untuk belajar ya teman-teman, karena ningkatin value skill itu akan meningkatkan gaji, to be honest ya. Jadi previous bootcamp ini dari expert itu berdiri dari April sampai Oktober. Kita udah menjalani bootcamp dengan peserta yang terbatas, tapi sudah lebih dari 1.000 peserta yang kita ajak untuk belajar bareng gitu. Jadi ayo join sebagai membernya expert, ikut bootcampnya expert biar kita membangun negeri sama-sama. Oke, testimoninya ada beberapa nih. Jadi ada testimoni tertulis, ada yang video juga nanti ya. Kalau yang tertulis ini ada dari Pak Beni Susilo Putro. Beliau ini udah senior di bidangnya, tapi tetap pengen belajar materi yang terbaru, belajar dengan materi-materi update gitu. Jadi beliau itu experienced IT leader and innovator. Jadi emang nggak kaleng-kaleng Pak Beni itu. Kayaknya cuma dikasih gambar aja pasti udah paham, tapi beliau ternyata tetap ikut bootcampnya expert. Dan beliau nggak cuma ikut Flutter, tapi ikut yang lain juga gitu. Jadi salut banget sama Pak Beni. Apa kata Pak Beni teman-teman? Jadi saya lebih memahami Flutter setelah mengikuti bootcamp dari expert, terutama di MVC-nya, yang lebih sedikit state management-nya. Intinya saya sekarang lebih pede menggunakan Flutter, padahal sebelumnya sering ragu ketika menggunakan widget karena belum mengerti fungsi. Jadi bersyukur melalui bootcamp dan latihan dari expert menanamkan experience saya dalam menggunakan Flutter. Lalu dari Kak Michael Andika nih, ada full stack web dan mobile apps developer juga. Beliau berpengalaman tapi tetap ikut bootcamp. Apa katanya? Meskipun selama 8 kali pertemuan ini sesinya online, jadi kadang ada orang yang mempermasalahkan online dan offline ya teman-teman. Lebih asik ketemu langsung gitu katanya. Tapi kata Mas Andika ini ternyata nggak pengaruh nih. Karena mentor-mentor dari expert itu sabarnya tuh pol-polan, sabar banget menghadapi teman-teman audiens gitu. Pertanyaannya tuh udah bertubi-tubi dikasih, tapi tetap dijawab. Jadi para newbie di Flutter setelah pembelajaran pun dapat mengerjakan tugas dengan baik. Jadi waktu mereka kerjain tugas malam-malam karena memang siangnya sibuk, terus ada pertanyaan nih, mentornya tuh tetap jawab teman-teman. Mereka nggak menutup diri karena udah malam, bukan lagi ranah tugasku, tapi mereka tetap meluangkan waktu profesional buat jawabin keluh kesahnya teman-teman gitu. Jadi ini mah luar biasa kebangetan ya gitu, sabarnya gitu, kerennya gitu katanya. Oke. Apa nih ketutupan? Bentar. Oh kayaknya ini video. Oke, ditunggu ya teman-teman. Ini kita tonton bareng-bareng. Christophorus Kevin. Saya sebagai IT supervisor di perusahaan Integra Group. Pertama kalinya saya ikut bootcamp. Ditambah lagi, bootcamp ini kan khusus untuk pemula. Sehingga para mentor untuk mengarahkannya itu benar-benar khusus untuk yang pemula. Jadi mereka pun dengan sabar mengarahkan, apalagi kan kalau kami pun kebanyakan tanya, ya itu pun juga dengan sabar menjelaskan gitu. Apalagi kan ya juga lumayan banyak diskusinya gitu. Kalau untuk tugas-tugasnya seperti yang tutorial, nah ini yang sebenarnya yang saya cari ini. Dikarenakan bentuk tutorialnya kan berupa video, dan itu pun saya mengikutinya, dan akhirnya, oh ternyata ini, ternyata itu. Jadi menurut saya ini sangat bagus untuk pemula, terutama seperti saya yang masih belajar Flutter. Oke, jadi itu katanya Mas Kevin ya. Christophorus Kevin. Jadi memang Saya worth banget buat sebagai pemula IT atau newbie yang mau belajar Flutter. Gitu deh.
Jadi ada 8 materi yang akan dipelajari, harganya 399.000, nanti akan turun menjadi 100.000. Aduh, potong gaji nih kalau turun menjadi 100.000 ya. Turun menjadi 299.000. Aku langsung deg-degan nih teman-teman. Caranya adalah seperti ini. Jadi peserta webinar malam ini dapat diskon khusus Rp100.000 dengan cara chat Flutter. Flutter cuma kirim Flutter aja ke CRM Expert. CRM itu siapa? Teman-teman bisa temui CRM-nya di admin WA Group Flutter teman-teman ya. Jadi silakan ke adminnya, chat ketik Flutter aja. Nanti otomatis akan dapat diskon Rp100.000 untuk ikut bootcampnya Flutter. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama lagi, sekarang aja langsung chat tuh ke admin grup WA di 082124763041. Nanti bakal dapat diskon 100.000 untuk ikut bootcamp Flutter malam ini. Jadi ya dimanfaatkan teman-teman ya. Kita udah kasih fasilitas seperti ini. Semoga teman-teman bisa nambahin skill dan value-nya masing-masing biar lebih jago main IT-nya. Gitu deh, apalagi nih. Oke, kita langsung balik ke sesi Q&A. Sesi Q&A kayaknya tadi udah rame banget nih yang nanya. Dan mungkin dengan waktu saya jelasin materi, Mas Yanuar udah milih-milih pertanyaan nih Mas Yanuar. Udah dapat Mas Yanuar? Udah Mbak, udah saya catat semua sih. Mantap. Jadi nanti pertanyaan yang akan dijawab Mas Yanuar dipilih sendiri oleh Mas Yanuar. Kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak terjawab, mohon dimaafkan karena kita punya keterbatasan waktu ya teman-teman. Oke, Kak admin boleh tolong kirimkan link presensi juga biar teman-teman nggak lama-lama nunggu nih. Oke, sambil nunggu presensi boleh langsung dibantai. Oke Mbak, terima kasih. Ya, pertama dari ini ya Mas Fauzi. Pernahkah menangani proyek Flutter dengan private network ke server API-nya? Kalau saya pribadi belum pernah ya. Kalau belum pernah, kira-kira konfigurasi apa yang perlu dilakukan? Itu kembali lagi ke penyedia API-nya ya sebenarnya. Itu pakai metode apa? Apakah kita, mungkin cara gampangnya paling gampang itu kita harus nyalin VPN dulu supaya bisa akses lewat VPN, atau yang disediakan oleh server API-nya seperti apa gitu. Perlu ditanyakan kembali ke penyedianya. Kemudian dari Ivandri, konsep dasar Flutter itu apa ya? Konsep dasar Flutter itu sebenarnya declarative UI dan widget ya. Declarative UI seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi apa yang Flutter itu membangun UI-nya berdasarkan step pada saat itu. Dan Flutter bisa dibilang juga adalah widget adalah Flutter, karena hampir keseluruhan bagian Flutter itu adalah widget. Apa yang harus didalami lebih dahulu? Tentunya ini ya, bahasa pemrograman. Dart. Itu paling tidak tahu basic gimana variabel itu seperti apa, kemudian inisialisasi deklarasinya itu seperti apa, fungsi-fungsinya membuatnya seperti apa kayak gitu. Nah, seperti yang tadi ya di bootcamp yang dijelaskan oleh Mbak Of itu sebenarnya ada semua itu terkait apa yang harus didalami terlebih dahulu, yaitu Dart. Kalau Flutter sendiri paling tidak tahu tentang widget, bisa di dokumentasi itu banyak dokumentasinya Flutter. Tapi kalau apa yang lebih jelas ya mungkin ikut bootcamp dari expert, itu akan lebih jelas. Selanjutnya dari Ilham Nur Febrianto. Apakah penggunaan resource Flutter lebih baik daripada Java? Penggunaannya, saya belum pernah melakukan benchmark sendiri ya, tapi
gosip ya, gosip ya. Kalau pengakuan ya itu kan pengakuan ya, pengakuannya itu Flutter ada di bawah native yaitu Java atau Kotlin, tapi lebih cepat dari yang hybrid menggunakan JavaScript. Gitu. Kemudian apakah kedepannya base sistem Android bisa berubah menjadi Flutter untuk UI-nya? Sepertinya tidak ya. Android akan tetap Android, Flutter juga akan tetap Flutter. Mungkin sekarang yang sama itu adalah lebih ke bagaimana kita membuat UI ya. Sama-sama menggunakan declarative UI jika di Android. Kalau di Android teman-teman pakai Jetpack Compass ya. Itu sama. Konsepnya sama seperti membuat widget di Flutter. Pakai declarative UI kurang lebihnya. Kemudian dari Antonius, susah memahami dokumentasi Flutter. Adakah tutorial cara yang memudahnya? Cara memahami paling baik adalah mencoba ya. Coba diikuti, dikerjakan sendiri. Ya seperti yang tadi saya bilang, ketika ada tutorial diikuti, lalu coba bikin ulang sendiri tanpa harus melihat tutorial. Itu akan lebih memahami kita, akan lebih membuat kita lebih mudah paham. Cara lebih cepatnya ya ikut bootcamp. Seperti yang disediakan seperti. Lalu bagaimana caranya agar kita tahu bahwa package itu bagus apa tidak? Nah, tadi sudah saya tunjukkan ya. Pertama ya itu harus solving problem kita. Lalu itu selalu up to date. Itu bisa kita lihat dari versionnya di pub.dev itu versinya, lalu terakhir update kapan itu juga di pub.dev ada scoring itu bisa dilihat di situ. Lalu dari Rifki, pengetahuan saya terkait Flutter sangat minim sekali dan saya bisa dibilang sangat baru untuk dunia seperti pembuatan aplikasi. Apakah saya yang dengan skill ini bisa asalkan kita punya growth mindset ya, mindset untuk terus tumbuh ya. Jika ada error atau apa jangan nyerah, tetap harus cari sih. Kalau Google nggak bisa ya cari orang yang lebih pintar, mungkin lebih punya pengalaman, itu pasti bisa dengan nol skill ya. Yang penting senang melakukannya. Dari Ahmad Ripai, apakah Flutter sudah teruji hingga Android terbaru yang memiliki kebijakan Google Console? Sudah. Untuk di Framework sendiri sudah ditargetin ke 3.3. Nah, untuk kebijakan itu kan ada yang, kalau Android ya kebanyakan itu ada di sisi native-nya. Jadi di sisi Flutter kita bisa dibilang hanya membangun secara UI dan akses ke API dan sebagainya, tapi kebijakan seperti permission dan sebagainya itu akan mengakses ke sisi native-nya. Apakah pernah menemukan konflik dependensi pada pengembangan sejauh ini? Sering ya. Sering karena biasanya ada dua dependensi atau dua package itu menggunakan dependensi A misalnya. Tapi yang satu versi terbaru, yang satu versi yang lama. Nah, itu pasti akan konflik. Nah, untuk menyelesaikannya biasanya kita akan mengalahkan satu ya. Satu harus ada yang diturunkan supaya versinya sama. Atau misal kita pakai package yang sudah nggak di-maintain, tapi masih kita perlukan. Nah, itu biasanya kita akan fork repo-nya, lalu kita akses dari kitab kita sendiri. Gitu. Jadi bukan lewat pub.dev.
seberapa besar server yang diperlukan untuk aplikasi e-commerce? Sangat besar. Saya kurang tahu seberapa besar ya, tapi bisa dibilang sangat besar ya. Karena kebetulan saya bukan bagian dari BE dan DevOps, jadi saya kurang tahu. Tapi pastinya sangat besar karena e-commerce sendiri ada 300.000 pengguna dan itu yang aktif itu bisa sampai 100 ribuan lebih per hari. Jadi perlu cukup server yang mumpuni ya. Dari Sinta, ketika kita ingin menjadi Flutter developers sebagai front-end dari Laravel, apa kita bisa mengerjakan front-end-nya terlebih dahulu ketika API yang dibuat dari Laravel belum tersedia? Bisa. Untuk UI itu kan lebih dipengaruhi oleh desain ya. Ketika desain sudah ada, kita bisa membuat UI-nya dulu. Sama seperti di Laravel ya. Untuk frontend itu kan ketika sudah ada desain kita bisa bikin template-nya dulu. Nah, ketika API sudah ada baru kita hubungkan. Tapi bisa juga kita buat mengerjakan secara paralel. Jadi kita siapkan dulu. Jadi ada perjanjian antara front-end dan back-end penyedia API. Untuk respon JSON-nya itu seperti ABC kayak itu. Nah, itu harus sepakat dulu tuh. Jadi dari sisi kita itu di front-end itu sudah mengerjakan dulu sampai nembak API-nya kayak gitu kan. Dan juga sudah di-handle responnya. Jadi kita bisa pakai dummy JSON untuk sementara waktu kayak itu kan. Nah, nanti ketika API sudah jadi, itu tinggal kita tes ulang apakah sudah bisa berjalan dengan lancar. Itu bisa seperti itu. Dan dari Ersan Fernando, apakah memungkinkan untuk develop APK dengan menggunakan handphone? Saya sendiri belum pernah coba ya, tapi sepertinya di komunitas Android developer itu ada yang menggunakan develop aplikasi pakai handphone. Mungkin bisa gabung ke Telegramnya Android Developer Bandung, itu sepertinya pernah ada yang develop aplikasi pakai handphone. Mungkin bisa dicari tahu di situ. Kemudian dari Septe lagi, dari macam-macam state itu mana yang paling direkomendasikan selain dari state bawaan Flutter? Mana yang paling direkomendasikan? Untuk yang direkomendasikan sih, kalau saat ini saya bisa bilang yang paling populer aja. Pakai yang paling populer dan dokumentasinya lengkap. Dari Flutter, dari yang saya temukan tadi itu ada 3. Yang paling populer itu provider. Itu kalau dari Flutter developernya di dokumentasi itu direkomendasikan. Karena secara learning curve-nya itu lebih mudah dibanding yang lain. Kemudian ada Veloce, itu juga dokumentasinya lengkap. Dan juga Reverpod. Untuk GetX sendiri itu sebenarnya cukup powerful sebagai state management, tapi kita harus aktif mencari tutorial atau sampel yang dipakai. Sampel memakai GetX ya, karena secara dokumentasi kalau menurut saya termaknya jelek. Jadi susah untuk mempelajarinya secara membaca dokumentasi seperti itu. Kemudian dari Ersan lagi. Konsep pemrograman apa saja yang perlu diimplementasikan saat mendevelop aplikasi dengan Flutter agar kualitasnya baik? Tentunya ini ya, arsitektur tadi itu harus diimplementasikan. Itu secara kualitas kode
itu lebih baik karena lebih malah lebih bisa dirawat ketika di handover ke orang lain juga lebih gampang dipelajari seperti itu. Dan yang pastinya ikutin best practice ya, best practice yang ada di komunitas Flutter itu kan banyak orang yang membuat best practice yang seperti apa. Untuk kualitasnya sendiri pastinya sebelum deploy itu harus dilakukan quality assurance ya. Jadi kita harus memastikan secara fitur itu sudah berjalan baik, bagaimana handling errornya seperti itu ya, tidak hanya di codingnya. Lanjut ke Arif Setiawan. Untuk desain atau development UI di Flutter, apa mulai desain dari nol atau tinggal convert? Mulai dari nol, tapi kalau mau pakai material desain itu sudah ada di Flutter. Itu tinggal pakai kalau mau pakai material UI. Kalau pengen bikin desain sendiri ya kita harus membuat sendiri sih. Untuk converter dari Figma itu ada yang membuat plugin converter dari desain ke, saya lupa namanya konverternya, tapi ada dari desain ke kode Flutter itu ada. Cuman testimoni yang ada itu bilang memang cepat untuk secara UI, tapi untuk maintenance-nya ketika kita ada perubahan itu susah. Jadi masih belum, yang namanya generator ya, itu kadang tidak sesuai dengan yang kita kita ingin implementasikan. Hanya sekedar tampilannya sesuai dengan desain. Nah, kemudian apakah Flutter bisa dikomunikasikan dengan Web3? Saya belum pernah mencoba, tapi saya rasa bisa. Nah, terakhir dari Ananda. Selama pengalaman Mas membuat project Flutter dalam menyusun spek YAML, ada tips dan triknya nggak supaya rapi meminimalisir error? Tips dan trik paling diorganize ya, misal kayak aset ya itu. Font dipisah dengan yang namanya image, icon dipisah dengan image kayak. Terus indentation itu diperhatikan. Karena YAML itu kan sangat berpengaruh ke indentation. Indentation itu tab dari kiri ke ini ya, ke kanan jaraknya. Itu sih. Mungkin ada pertanyaan lagi yang belum jelas. Oke, kita kasih kesempatan teman-teman buat on mic kali Mas ya, biar nggak Mas Januar sendiri yang ngomong. Iya ya, silakan. Jadi kayak monolog gitu. Ayo teman-teman, ada yang pengen nanya langsung sama Mas Januar, boleh open mic biar bisa diskusi bareng. Bisa raise hand dulu ya teman-teman. Ayo, mumpung belum habis nih waktunya. Mbak Nura mau nanya nggak Mbak Nura? Enggak. Ya udah, siapa nih yang mau nanya? Mas Ananda mau nanya nggak Mas Ananda? Udah, oke. Berarti penjelasan Mas Januar udah keren banget berarti ya. Karena Mas Januar sabar banget ngejelasin dari tadi, dari basic cukup. Tuh. Aduh, suaranya cukup. Jadi Mas Januar udah berusaha jelasin dari basic banget, dari dasar banget. Semua juga ada diskon 100.000 khusus malam ini juga, karena kalau besok udah nggak berlaku lagi. Jadi buruan di chat ke adminnya Expert. Oke, sebelum kita dengerin closing statement atau kalimat yang bisa bikin kita semangat atau yang bisa bikin kita yakin kalau misalnya belajar Flutter itu adalah pilihan yang terbaik atau pilihan yang benar, jalan yang diridhoi Tuhan. Mari kita foto bareng dulu teman-teman. Ayo kita bisa open cam, pakai background birunya. Udah ada yang bobo deh, bobo. Masa ke bapak-bapak bobo ya? Udah ada yang tidur.
Oh, ada Mbak Anissa. Halo Mbak Anissa. Aduh, ada yang di kereta juga. Wah, keren banget sih. Aku kalau udah di kereta mabuk tuh, Kak. Nggak bisa lagi merhatiin pelajaran gitu. Oke, lagi dong kita penuhin nih. Jadi aku pakai layar yang 45. Semoga ada 45 yang bisa open cam. Nanti Kak Ilham gayanya nanti capek ya. Nanti. Oke, lagi dong. Ayo. Kak Fauzi tadi yang nanya open cam juga yuk. Ada yang dari SMK, yang Pak Guru tadi masih ada nggak ya? Aku penasaran banget. Ada Pak Guru yang ikut bootcamp, keren banget. Maaf Kak, di HP saya sedang di jalan bawa motor. Oke, nggak apa-apa. Ya udah jangan open cam kalau gitu. Fokus aja. Lagi nyetir Kak. Oke, siap. Yang bisa. Udah. Begini aja nih yang mau. Hati-hati Kak, hati-hati. Oke, inilah wajah-wajah keren teman-teman kita pada malam hari ini. Aku bangga banget sama teman-teman semuanya. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat ya. Kita foto bareng-bareng yang belum ganti background. Apa mau ganti background atau enggak? Oke, kayaknya enggak. Jadi mari kita langsung foto aja. Ini kayaknya yang foto. Enggak, Kak. Oke. Dah foto, Kak. Ya udah, yuk foto. Yuk ya, daripada aku dimarah-marahin ini. 1, 2, 3. Teman-teman, kita harus merusak stereotip anak-anak engineer yang kaku. Jadi kita harus heboh. Ayo, 1, 2, 3, cheese. Ayo. Lagi dong, gayanya bebas, masa begini dong, begini gitu, ada yang begini gitu kan, yang ekspresif nyinggir gitu. 1, 2, 3. Mas Ilham nggak mau gaya tadi, kayaknya coblos nomor 3 tuh hilang coblos nomor 3-nya. 1, 2, 3. Udah nih, nggak mau ganti gaya, kayaknya gitu-gitu mulu, ya Allah. Anak Flutter. Tapi aku bangga juga karena hari ini banyak teman-teman Ciwi yang ikut webinar pada malam hari ini. Jadi nggak cuma cowok yang aktif, nggak mau kalah ya. Kita jangan mau kalah sama. Oke deh, karena kita udah jam 8.58. Halo, Pak Ovi. Nah, ini kayaknya Kak Ovi terlempar nih kayaknya nih, teman-teman, karena terlalu excited gitu ya. Tapi nggak masalah. Mungkin aku backup dulu ya, sambil menunggu gitu. Mungkin sambil kita menunggu Kak Ovi gitu ya, kita kasih reaction dulu buat materinya Mas Januar pada malam hari ini. Bisa tulis di kolom komentar gitu ya. Terima kasih Mas Ananda Mahardika ya, udah kasih clap tuh kayak gitu. Terus ada lagi nggak nih? Bisa ditulis di kolom chat gitu. Misal kasih emoji gitu. Keren banget. Terima kasih Mbak Anissa. Ada lagi. Udah ya, tadi fotonya juga udah, teman-teman. Mungkin sebelum kita lebih menutup gitu ya sesi kita pada malam hari ini, kita bisa dengar dulu closing statement dari Mas Januar. Mas Januar bisa berikan closing statement buat kita, pesan-pesan buat kita yang lagi mau belajar Flutter nih, kayak gitu. Apa sih closing statement-nya? Gitu. Silakan Mas Januar. Terima kasih. Untuk yang ingin belajar Flutter atau switching tuh yang penting ada kemauan sih. Ada kemauan, jangan malu bertanya, jangan takut salah. Sama yang penting yaitu growth mindset. Kita harus punya mindset terus berkembang.
Paling itu sih, Mas. Oke. Wah, mantap ya. Jadi teman-teman, Flutter ini mungkin juga framework yang baru gitu ya, Mas. Jadi buat kita yang mau belajar gitu ya, pesan dari Mas Januar ini simple, kita harus punya growth mindset gitu ya. Terus jadi mindset buat bertumbuh terus, belajar terus, menjadi gelas kosong mungkin seperti itu ya, supaya kita bisa mendapatkan hal-hal dan ilmu-ilmu yang baru. Kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin kita udah di penghujung acara ya. Nanti Mbak Ovi kalau aku bantuin close, marah nggak ya ini ya? Monggo Mas, ini aku kelempar. Oh, udah Sorry. ada Mbak Ovi. Ini saya serahkan ke Mbak Ovi. Silakan Mbak Ovi. Boleh ke Mas Farhan Po, yang lebih on. Enggak. Enggak. Aman Mbak Ovi. Ini malah aku yang off cam nih. Aku berusaha untuk on cam dari tadi nggak bisa-bisa. Jadi mohon maaf ya teman-teman, malah patah di tengah jalan nih tadi ya. Karena internet nggak stabil. Terima kasih banyak Mas Januar, teman-teman semuanya yang udah excited banget buat ikut malam hari ini. Ikut apaan? Ikut webinar pada malam hari ini. Jangan lupa isi presensi, jangan lupa juga untuk kirim Flutter ke chat admin biar dapat diskon 100.000. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa menjadi ilmu yang berkah buat Mas Januar juga. Mas Januar jangan kapok-kapok ikut webinarnya Expert. Siapa tahu nanti Mas Januar yang ngajar di bootcamp juga. Ini udah jago banget. Semua pertanyaan tadi dijawabin. Makasih ya Mas Januar sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf kalau misalnya dari saya dan Expert ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Sampai jumpa di lain waktu ya Mas Januar. Teman-teman juga terima kasih banyak sudah gabung. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.